Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini gue syuting di dalam mobil karena kali ini gue lagi nggak nge-review audio. Jadi mobil ini tuh salah satu mobil best seller ya. Mungkin bisa dibilang best seller di Indonesia untuk di tahun ini maupun di tahun-tahun sebelumnya, karena ini merupakan salah satu mobil impian keluarga di Indonesia. Udah banyak banget mobil ini kita pegang projectnya karena emang dari peredamannya masih kurang maupun audionya juga masih kurang, sehingga mobil ini banyak datang ke workshop kita ya. Bahkan di bulan ini mungkin mobil ini udah ada 4 kali ya datang ke workshop kita ya. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Toyota Innova Genesis Hybrid Type Q. Oke guys, jadi tanpa perlu berlama-lama ya, seperti yang tadi gue udah bilang kalau kali ini kita melakukan upgrade di mobil Toyota Innova Genesis Hybrid Type Q ya. Tapi kali ini bukan audio yang kita upgrade, tapi adalah peredaman full kabin ya di mobil Toyota Innova Genesis Hybrid Type Q ini. Ini mana untuk peredaman sendiri kita menggunakan paket Ultra Premium Soundproofing by Studio Reference ya. Yang dimana gue bakal jelasin dulu ya kira-kira apa aja yang udah kita redam di mobil ini ya. Kita mulai dari bagian atap dulu ya. Untuk di bagian atap ya, karena ini juga udah panoramik ya di mobil ini ya. Jadi untuk atap pun kita peredam tuh hanya di bagian depan sini ya. Di sini ada plat ya, masih ada plat, dan di bagian plat belakang juga ada ya. Jadi untuk di panoramik ini tentu nggak kita peredam ya, di bagian yang ada platnya saja ya, karena udah include di dalam paket kita. Jadi di bagian plat-plat yang ada di atap ini kita peredam dengan peredam Studio Reference Aluminium Bottle Rubber di lapisan pertama ya. Jadi fungsinya untuk meredam getaran ya. Mungkin kalau kalian tahu misalnya lagi hujan nih di luar, itu rintik-rintik hujan tuh bakal langsung menghantam plat yang ada di atap kalian. Jadi emang benturan dari hujan itu akan mengenerate frekuensi rendah atau low frekuensi, yang dimana itu bakal berasa berisik banget lah pokoknya ya. Kalau kalian lagi nyetir terus lagi hujan deras, nah itu pasti kalian berasa banget ya. Jadi emang lapisan pertama dengan Studio Reference Aluminium Bottle ini akan menurunkan frekuensi rendah sampai frekuensi menengah di atap dari mobil Toyota Innova Genesis Hybrid Type Q ini ya. Sementara karena kita menggunakan pakai ultra premium ya, jadi di bagian setelah peredam aluminium bottle rubber itu kita juga ada tambahkan peredam satu lapis lagi dari Studio Reference Isolator, yang dimana peredam ini berbahan busa dengan closed cell foam ya. Jadi emang fungsi dari peredam isolator ini itu untuk meredam frekuensi menengah sampai frekuensi tinggi. Jadi emang peredaman di mobil ini tuh kita bikin optimal dari frekuensi rendah, frekuensi menengah, bahkan sampai frekuensi tinggi. Jadi benar-benar keredam di semua frekuensi ya. Itu untuk bagian atap. Oke. Kita beralih ke bagian bawah dan bagian rear body ya. Untuk di bagian bawah dan bagian rear body itu kita ya sama seperti atap, kita kasih peredam Studio Reference Aluminium Bottle Rubber military grade di lapisan pertama ya, seperti biasa untuk meredam low frekuensi. Mungkin kalian bertanya, kira-kira low frekuensi apa yang kita bakal redam ya untuk di bagian lantai dan di bagian rear body ya. Untuk di bagian lantai sendiri yang kita redam itu tentu getaran yang digenerate dari gesekan ban dengan aspal ya. Jadi kalau kalian jalan atau kalian ngebut di tol itu pasti namanya ban kalian berputar dan bergesekan dengan aspal di jalanan, itu pasti akan mengenerate getaran yang masuk ke dalam kabin kalian dan juga menyebabkan noise seperti ya suara angin. Tapi suara angin itu bukan suara high frekuensi aja, tapi ada suara low frekuensi juga. Jadi angin pun ketika bertabrakan, ketika ban berputar dan mengenerate angin di dalam outer fender ya, di fender luar mobil ini, itu akan menyebabkan
pantulan angin di dalam outer fender mobil ini ya, dan juga bisa mengenerate getaran atau low frekuensi yang bisa masuk ke dalam mobil ini. Jadi emang peredam aluminium baterai rubber ini benar sangat efektif untuk lapisan pertama, karena bakal meredam low frekuensi sampai mid frekuensi dulu ya. Kemudian di lapisan kedua sama seperti di atas, kita juga menggunakan peredam studio reference isolator. Ini mana studio reference isolator ini seperti yang tadi gue bilang, kita gunakan untuk meredam high frekuensi ya. Jadi high frekuensi kita redam juga, yang seperti tadi gue bilang, kalau suara angin itu bukan hanya di low frekuensi saja, tapi ada di high frekuensi juga ya. Jadi emang seluruh frekuensi kita redam di bagian bawah, bahkan sampai rear body juga, karena di rear body kalau kita ngebut juga di jalan itu pasti ada suara angin dari samping, itu bisa tembus juga di rear body. Jadi itu bakal keredam juga ya. Selain itu, di bagian pintu bagasi juga kita pasangkan sebanyak 2 lapis. Sebenarnya untuk pintu bagasi sendiri bisa kita pasangkan sebanyak 3 lapis, cuma dengan alasan karena untuk pintu bagasi sendiri itu dia kan pasti menahan beban dari peredam itu sendiri ya. Jadi kita hanya kasih 2 lapis saja ya, aluminium baterai rubber di bagian lapisan luar ya, lapisan pertama, dan studio reference isolator di bagian door trimnya ya. Karena untuk pintu bagasi sendiri dia menahan beban, jadi untuk long lasting dari shock atau pegas dari pintu bagasi sendiri ya, kita di progresif hanya memakaikan 2 lapis saja untuk di pintu ya, di pintu bagasi tepatnya ya. Kita beralih ke bagian 4 pintu ya, di bagian pintu depan kiri kanan dan pintu tengah kiri kanan ya. Jadi di pintu 4 pintu ini kita tambahkan juga dengan peredam studio reference aluminium baterai rubber sebanyak 2 lapis di bagian plat dalam dan plat tengah di keempat pintu ini ya. Dan di bagian door trimnya kita tambahkan 1 lapis juga peredam studio reference isolator. Jadi di pintu ini total ada 3 lapis. Kenapa banyak banget? Oke, jadi gue jelasin dulu ya. Untuk peredam studio reference sendiri ya, di bagian plat dalam itu fungsi utamanya tentu meredam getaran dari luar. Contoh, misalnya kalian jalan nih di jalanan atau di tol ya. Di tol misalnya kalian bersebelahan dengan mobil truk atau tronton, itu getaran mesinnya itu bakal tembus dan bakal masuk banget ke dalam kabin kalian, bakal berasa banget. Even mobil Eropa sekalipun itu bakal berasa masih ada tembus ya, walaupun emang mobil Eropa beda dari mobil Jepang. Itu perbedaannya pasti beda dari platnya juga ya, dari ketebalan platnya pun beda ya. Tapi tetap masih ada tembus ya. Tapi kalau misalnya di mobil Jepang ini ya, di Toyota Innova Genesis Hybrid ini ataupun mobil-mobil Jepang lainnya, kalau kalian udah kasih peredam aluminium baterai rubber ya di bagian plat dalam dan plat tengah, itu yang udah berkali-kali gua rasakan dan customer gua rasakan juga, itu kalau kalian jalan di tol ya, di samping kalian ada mobil tronton atau mobil truk, itu getaran mesinnya nggak tembus sama sekali ke dalam kabin mobil kalian. Jadi benar kalian berasa nyaman banget ya nyetir, apalagi macet-macetan. Misalnya kalian macet-macetan samping kalian ada truk tronton ataupun ada motor yang knalpotnya berisik, yang biasanya kalau motor yang dengan knalpot berisik itu getaran knalpotnya itu bisa sampai masuk ke dalam kabin nih. Dan kalau kalian udah menggunakan peredam aluminium baterai rubber sebanyak 2 lapis di plat pintu kalian, itu bakal meredam jauh banget ya dari getaran knalpot motor itu sendiri. Jadi benar di dalam mobil kalian tuh berasa nyaman banget ya. Jadi emang untuk getaran mesin dan getaran knalpot motor itu rata-rata itu di kisaran frekuensi rendah sampai frekuensi menengah. Jadi emang peredam studio reference aluminium baterai rubber ini benar efektif sekali untuk meredam getaran atau frekuensi menengah sampai ke frekuensi rendah itu dengan efektif sekali. Walaupun di frekuensi tinggi juga ada peredaman, ada diredam juga, tetapi tidak seefektif frekuensi menengah dan frekuensi rendah ya. Maka itu untuk meredam frekuensi menengah ke atas sampai frekuensi atas, itu kita menggunakan peredam dari studio reference isolator, yang dimana kita pasangkan di door trim dari keempat pintu di mobil Toyota Innova Genesis Hybrid Type Q ini, sehingga peredaman di pintu ini menjadi lebih sempurna karena bisa meredam dari low frekuensi dengan sangat efektif, karena udah 2 lapis ya di bagian plat dalam dan plat tengah atau di rangkanya ya.
Dan ditambah lagi dengan peredam studio reference isolator, meredam suara mid sampai high frekuensi. Contoh misalnya knalpot itu kan bukan hanya getaran saja ya, tapi ada suara bisingnya juga. Tentu suara bisingnya itu akan diredam oleh peredam studio reference isolator ini dengan lebih efektif lagi ya. Oke guys, jadi langsung aja kita tes jalan kira-kira bagaimana hasil peredaman dari mobil ini. Oke guys, jadi kali ini gue udah di jalan di lampu merah dan traffic bisa kalian lihat ya, traffic sekitar itu benar cukup padat ya. Ya, mungkin kalian bisa dengar kira-kira bagaimana kedapnya di dalam kabin ini. Dan kalau gue buka kaca, ya kalian bisa dengar ya, riweh ya trafficnya ya. Ada suara motor dan gue tutup menjauh ya. Nggak bilang habis tapi bakal berasa menjauh karena emang dari kaca juga masih ada tembus ya. Mungkin kalau kalian bisa dengar ya, itu ada pengamen di luar ya. Ini suaranya nggak tembus ke dalam ya, tapi kalau gue buka udah jalan keluar sih. Cuma mungkin kalian bisa berasa trafficnya bener ya, berisik banget. Itu kaca belakang gue buka, kaca depan gue buka. Oke, dan gue tutup, langsung jadi hening. Jadi gue nggak pakai pengukuran tes TB, gue pakai langsung real time, langsung gue tes ya. Buka kaca, tutup kaca, kelihatan perbedaannya benar jauh ya. Jadi emang peredaman pas ditutup kacanya itu seberapa signifikan.